Kembali lagi di podcast Suara Barisan Soekarnois, episode 6 dengan tema Dari Petani Menuju Harapan. Apakah kartu bertani berjaya di Lampung dapat terasa manfaatnya bagi pertanian di Lampung? Silakan Mas. Secara konsep bagus, tapi secara fakta di lapangan ini masih di langit menurut saya program ini. Anggarannya cukup besar loh dikeluarkan. Program yang sangat baik khususnya untuk para milenial dan Gen Z yang berpikiran bahwasannya petani tidak keren. Justru dari petani inilah kita menjadi orang yang mampu gitu. Di masing-masing kabupaten, tiap-tiap kabupaten itu anggaran cukup besar. Nah, saya kira akan mudah membandingkannya. Kalau anggaran ini dibelikan beras, ini akan mencukupi berapa kampung ini yang lebih mudahnya ya. Tapi untuk jangka panjang, saya kira ini perlu menjadi perhatian juga pemerintahan Lampung ke depan. Jadi ayo sama-sama kita membantu pemerintah dalam mengimplementasikan program-program pemerintah yaitu Smart Farming 4.0 dan program-program yang lainnya yang ada di Kementerian Pertanian. Nah, harapannya para milenial, para pemuda dan generasi bangsa ini tidak malu menjadi petani. Karena apa? Petani itu sebenarnya keren. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Suara Barisan Soekarnois, episode 6 dengan tema Dari Petani Menuju Harapan. Di sore hari ini, saya ditemani oleh dua narasumber pada podcast kali ini bersama Bang Silahudin. Beliau ini sebagai Sekjen MSP Mari Sejahterakan Petani. Dan di sebelah kanan saya, ini narasumber yang cantik dan rupawan. Ini adalah Salsabella Adinda. Beliau adalah petani modern dengan latar pendidikan pertanian. Oke, langsung saja kita mulai, Bang? Ya, siap. Langsung saja kita mulai ya, oke. Sekarang kita berbicara tentang kedaulatan pangan. Ini menjadi salah satu hal yang krusial yang perlu diatasi oleh tiap-tiap negara nih, Bang Sila. Yap. Nah, ini merupakan kondisi di mana kita akan mengklasifikasikan tiap-tiap negara kemampuannya seperti apa sih untuk memproduksi pangan yang cukup bagi seluruh rakyatnya. Ya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana sih kemampuan negara memproduksi dan berkolaborasi dari pemerintahannya dan industri penggilingan. Nah, menurut Bang Sila, ini seperti apa, Pak, sudut pandangnya? Iya, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Ya, bicara tentang kedaulatan pangan secara konsep adalah bagaimana satu negara mampu memenuhi pangan rakyatnya, masyarakatnya dengan budaya lokal. Itu kedaulatan pangan. Yang berikutnya, ini tentu menjadi hal yang sangat strategis terhadap nasib satu bangsa ke depan. Ya. Apabila pangan satu bangsa terganggu, tentu tinggal menunggu waktu saja kehancuran bangsa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, tentu setiap negara mempunyai program, mempunyai konsen terhadap pangan rakyatnya. Yeah. Itu menurut saya seperti itu soal kedaulatan pangan. Oke, sekarang saya ke Kak Sadel dulu ya, Kak Salsa. Ini kita kalau misalnya bicara tentang petani modern nih, sebenarnya di sektor pertanian di Indonesia itu kan menjadi salah satu penyumbang besar terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Nah, didukung dengan melimpahnya sumber daya alam. Tapi pertanian di Indonesia itu sifatnya masih sebagian besar konvensional. Nah, menurut Kak Salsa, gimana sih pandangannya gitu untuk merubah arah pertanian menjadi konvensional untuk menjadi modern? Oke, baik. Bisa saya jawab ya? Boleh. Makasih ya Kak Detri atas pertanyaannya. Bagi saya pribadi ya, memang sebagian besar pertanian di Indonesia ini masih bersifat konvensional. Ya. Kalau yang saya lihat menurut data dari CNBC, 6 dari 100 generasi milenial dan Gen Z itu masih memilih untuk tidak menggeluti di bidang pertanian. Ya. Alasannya beragam, dari yang tidak memiliki karir, pendapatan tidak pasti, terus juga berisiko tinggi ya di bidang pertanian. Terutama kan kalau di bidang pertanian itu kita harus mengerti
dari hulu hingga hilir, dari awal benihnya ini masih menjadi benih hingga menjadi sebuah produk gitu. Bagaimana sih caranya dari konvensional menjadi modern? Untuk generasi milenial dan Gen Z sekarang ini harus menyadari bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang agraris, di mana pertanian merupakan jantungnya negara, dan pertanian adalah penyumbang terbesar di negara Indonesia, terutama untuk perekonomian Indonesia. Maka dari itu, Kementerian Pertanian dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengeluarkan sistem, yaitu adalah Smart Farming 4.0, di mana Smart Farming 4.0 ini adalah sebuah sistem teknologi informasi yang menggeluti di bidang pertanian, khususnya itu adalah untuk sistem pertanian jarak jauh, di mana menggunakan alat teknologi untuk menyiram tanaman, terus juga melihat hasil pertanian dari hulu hingga hilir ya. Jadi dari benihnya, menyiram tanamannya, jadi Smart Farming 4.0 itu menjadi satu di situ. Tetapi terkendalanya adalah bagi petani yang terbesar untuk Smart Farming 4.0 ini adalah harga dari alat mesin itu tersendiri. Harga itu cukup mahal. Oh, harganya cukup mahal ya? Harganya cukup mahal. Jadi belum semua petani-petani Indonesia mengenal apa itu Smart Farming 4.0. Jadi itu Kak. Tapi dari Kementerian Pertanian sendiri sudah melakukan melalui penyuluhan apa itu Smart Farming 4.0 langsung ke petani-petani melalui penyuluh. Itu sih. Oke. Kalau bicara tentang petani modern nih, itu tuh berkaitan dengan tadi kan udah dijelasin juga ya sama Salsa, itu tentang teknologinya. Sebenarnya kita lebih ke teknologi pengembangan dan inovasi ya. Yes. Berarti petani modern, teknologi dan inovasi itu sangat berkaitan. Nah sekarang PR-nya adalah gimana sih menurut Kak Salsa penyadaran masyarakat luas di Indonesia ini nih tentang teknologi era modern di pertanian. Oke, untuk penyadaran teknologi di era modern ya Kak, menurut aku generasi milenial dan generasi Gen Z itu udah sadar adanya teknologi informasi, apalagi di zaman sekarang ini kan sosial media itu menjadi salah satu aplikasi ya, menjadi untuk kita mengetahui apa informasi di seluruh dunia gitu. Dan bagaimana sih caranya supaya masyarakat menyadari bahwasannya pertanian itu perlu dilakukan ya, terutama anak-anak generasi muda seperti aku ya Kak. Oke. Harus menyadari dulu bahwasannya kalau pertanian ini tidak maju di Indonesia, maka perekonomian yang terjadi di Indonesia akan menurun. Kedepannya akan menurun karena yang kita ketahui ya bahwa Indonesia ini kan merupakan negara agraris ya Kak, yang tadi sebut aku bilang itu, dan menjadi faktor utama gitu. Jadi menurut aku sih harus menyadari akan hal itu ya, bahwa pertanian itu penting. Dan untuk banyaknya lulusan-lulusan dari pertanian itu malah lebih memilih untuk perbankan, bukan untuk menerapkan ilmu yang mereka miliki selama di perkuliahan. Ya, lintas jalur lah ya. Lintas jalurnya gitu. Jadi bagi aku ya harus menyadari dulu sih Kak, bahwasannya pertanian itu menjadi petani modern itu nggak semata-mata bahwa tidak terpandang. Justru dengan kita menyadari bahwa petani ini adalah hal yang penting bagi kita gitu, sebagai produksi sandang pangan, itu akan membuat generasi milenial dan Gen Z ini terpacu bahwasanya ini perlu dilakukan gitu. Dan kan yang seperti kita ketahui ya Kak, bahwasannya di Indonesia sendiri itu masih dibilang bahwa saya menjadi PNS atau aparat dan lain itu suatu profesi yang ya. memang dinilai terpandang lah ya Kak. Tapi ya seperti yang kita tahu, sebenarnya di pertanian juga memiliki jenjang karir kalau kita bisa melihat secara luas ya. Bisa menjadi seorang bisnis pertanian, pengusaha pertanian. Ya yang perlu kita pelajari dari dulu sampai hilir tadi itu Kak, dari kita bagaimana kita menyemai benih, terus kita menjadikan sebuah hasil dari pertanian itu menjadi produk, dari produk itulah kita bisa memasarkan, dan itu
sebenarnya kita sendiri yang memiliki suatu kebanggaan ketika kita sudah memiliki nama itu sendiri ya kan, dari hasil yang kita dapatkan tadi itu dari pertanian. Oke, kita tahan dulu dari petani modern, teman-teman ya. Mungkin aku habis ini mau minta pendapat dari Abang. Tadi kalau saya melemparkan headline pertama itu Bang tentang kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan itu kan sebenarnya berkaitan juga dengan kesejahteraan petani. Latar belakang Abang sebagai MSP atau Mesejahterakan Petani itu sangat berkaitan erat gitu. Nah, kedaulatan pangan itu berkaitan lagi dengan kolaborasi untuk kedaulatan pangan antara kolaborasinya pemerintah lalu industri. Nah, sekarang yang mau saya headline adalah tentang tengkulak, Pak. Tengkulak dan petani. Oke, saat ini masalah tengkulak itu biasanya tengkulak itu membeli hasil panen dari petani itu dengan harga yang sangat rendah. Semurah-murahnya. Iya, betul. Nah, ternyata tengkulak ini punya peran penting, Bang, dalam rantai pertanian dan bisnis pertanian. Nah, hal ini akan membuat petani itu merasa terus-terusan tidak adil untuk petani. Nah, menurut Abang ini bagaimana ya, sudut pandang Abang tentang masalah ini? Iya, masalah tengkulak ini masalah yang sangat klasik oleh teman-teman petani, masyarakat petani. Namun sudah berpuluh tahun praktek ini, mungkin berpuluh-puluh tahun ya. Ini tidak juga ketemu jalan keluar yang efektif. Karena dari tahun berganti regulasi, berganti pemimpin, tengkulak ini masih menjadi problem. Mungkin di era sekarang, jika dulu disebut tengkulak, hari ini mungkin justru lebih besar lagi menjadi mafia pangan. Mafia ya. Dan sama itu tadi bagaimana membeli petani dengan membeli hasil produksi dengan serendah-rendahnya untuk selanjutnya akan dijual setinggi-tingginya sehingga keuntungan berlipat ganda. Nah, kalau saya sih melihatnya justru kita harus cari dulu akar masalahnya di petani. Kenapa petani begitu rela untuk berinteraksi dengan tengkulak? Sementara dia juga sangat paham bahwa ini merugikan dia sendiri. Iya, betul. Tapi tidak jera atau tidak menemukan jalan keluar yang lain. Nah, saya kira ini banyak faktor, terutama tentang tingginya biaya produksi tani. Dari mulai pengolahan lahan, benih, pupuk, perawatan, dan lain-lain. Sehingga pada saat panen, sampai pada dia akan nanam berikutnya, ini sudah habis. Sementara harga dia rendah. Yang pertama. Yang kedua, proteksi dari pemerintah sendiri melalui, sebenarnya hari ini kalau pemerintah mau, dimulai dari desa juga bisa sih sebenarnya. Bahwa ada badan usaha milik desa yang akan membeli hasil petani, atau dia akan memberikan pinjaman modal dulu kepada petani. Kan keuntungannya pasti tidak sebesar tengkulak tadi, dan yang merasakan juga ya para petani melalui kompensasi lain misalnya. Itu menurut saya tentu. Dan hari ini bulan kemarin kita dikejutkan tuh dengan ditangkapnya mafia beras yang di Banten oleh Polda Banten tuh. Menurut saya sih itu tengkulak juga sih. Dia lebih secara nasional, lebih besar modalnya dan lebih penjelasannya dia beli harga kalau tidak salah 8.000, kalau tidak salah ada tuh di media. Dia jual harga 13-14. Dan yang real lagi itu belinya di Bulog. Beli di Bulog. Nah, ini kan hal-hal begini jadi ruang yang saya sendiri tidak tahu seperti apa proteksi pemerintah untuk yang seperti ini. Nah, saya berharap teman-teman petani khususnya ya berangkat dari kesadarannya bagaimana dia memproteksi dirinya agar tidak terjerat tengkulak. Solusinya adalah yang paling mudah menurut saya, jika itu dimungkinkan, kita awali dari wilayahnya. Kan biasanya di desa itu ada badan usaha milik desa, BUMDes, atau koperasi, atau melalui semacam perkumpulan lah bagi mereka sendiri seperti itu. Itu menurut saya. Dan tentu pemerintah harus secara sungguh-sungguh, karena problem ini saya juga heran. Dari saya kecil, karena saya anak petani dan saya banyak berinteraksi dengan
kawan-kawan petani, ini jadi problem yang tidak pernah bisa diselesaikan. Pemerintah sendiri, saya lihat tidak ada regulasi yang khusus untuk seperti ini, untuk mengatasi tengkulak tersebut. Dan menurut saya kenapa ini juga agak sulit bagi teman-teman, karena memang petani juga di situasi tertentu membutuhkan. Nah, ini yang mesti coba sama-sama kita cari solusinya secara bersama-sama. Saya kira itu soal pandangan saya soal tengkulak. Oke, kalau tadi saya bahas tentang mafia tengkulak gitu. Tengkulak. Nah, sekarang lebih ke sudut pandang petani sih Bang sebenarnya. Biasanya di industri pertanian gitu, itu kita tuh ngerasa penting untuk mendorong industri hasil pertanian ini. Contohnya adalah hasil pertaniannya beras ya. Ya, padi, beras, ya. Penggilingan beras gitu Bang. Itu tuh sebenarnya dibutuhkan untuk berinvestasi teknologi. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan efisiensi hasil pertanian, produksinya. Ya. Nah, pertanyaan saya mau butuh sudut pandang dari Abang gitu. Apakah dalam memanfaatkan teknologi itu sebenarnya menjawab persoalan pangan di petani itu sendiri, Bang? Saya kira kalau menjawab kebutuhan pangan di petani sendiri ya, saya kira enggak menjawab ya. Tapi bahwa itu membantu sebagian problem petani, mempercepat pengolahan hasil produksi agar ini segera bisa untuk digunakan untuk yang lain misalnya, itu pasti cukup membantu. Tapi kalau ini dikatakan ini enggak juga. Tapi membantu dan dibutuhkan, ya. Tapi bahwa ini menopang keseluruhan soal pangan, enggak juga. Tapi ini tentu menjadi kebutuhan juga juga bagi petani, terutama untuk percepatan hasil produksi tadi. Ya, teknologi yang ya sejenis demikian tentu hari ini menjadi kebutuhan juga bagi petani. Berarti belum menjawab sepenuhnya persoalan pangan. Betul. Itu soal teknologi penggilingan ya. Iya. Oke, Bang Sila. Ini kalau kita tadi bahas tentang ternyata belum sepenuhnya menjawab persoalan pangan. Nah, ini saya mau menyampaikan ini ada salah satu kegagalan program menurut saya. Dan ini sudah dilihat oleh banyak orang tuh, Bang. Salah satunya adalah kegagalan food estate yang mencolok di daerah Kalimantan Tengah. Di mana ada sekitar luas lahan 165.000 hektar itu sebelumnya adalah hutan lindung dan lahan gambut yang diubah menjadi lahan pertanian. Nah, ini setelah 2 tahun kenyataannya mengalami kerusakan ekosistem dan proyek ini tidak menghasilkan. Nah, menurut Bang Sila nih, selaku pengamat juga di bidang pertanian, lalu juga pegiat untuk mensejahterakan petani gitu. Sebenarnya menurut Abang, ini kan punya dampak negatif ya Bang? Punya dampak negatif. Selain untuk lingkungan, itu juga tidak efektif dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Betul. Langkah seperti apa sih Bang yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam kegagalan program ini? Iya, bicara food estate yang di Kalimantan, ini cukup ngeri. Bagaimana anggaran yang begitu besar dikeluarkan, bagaimana akibat program tersebut ekosistem kita rusak, berapa luas lahan saudara kita, suku yang ada di Kalimantan rusak akibat program ini. Dan yang paling aneh, menanam singkong tidak jadi. Ini kan menjadi aneh. Sementara di kampung-kampung, pohon singkong itu dilemparkan di atas tumpukan tanah, dia hidup. Tapi ini program yang menjadi program strategis nasional, menggunakan anggaran yang sangat fantastis, tapi ini bisa gagal. Menurut saya, yang pertama, saya tidak melihat bahwa ini menjadi program yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dalam rangka menyiapkan lahan pangan menghadapi krisis pangan yang akibat. Yang berikutnya, kenapa saya bilang nggak sungguh-sungguh? Ini kan pekerjaan mudah yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh petani tradisional menanam singkong ini hidup, tapi ini dilakukan yang stakeholdernya adalah Departemen atau Menteri Pertahanan ya. Menteri Pertahanan ini bisa gagal.
Saya kira yang pertama itu. Yang kedua, tentu ini menurut saya tidak menggunakan metode yang tepat. Perencanaannya menurut saya terburu-buru. Yang berikutnya kajian tentang budidaya itu sendiri menurut saya, ya saya bingung juga sebagai warga negara saya bingung. Yang selama ini menurut saya tidak rumit-rumit amat menanam singkong. Kok ini jadi yang dilaksanakan oleh negara jadi rumit. Nah, kalau menurut saya tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Oke. Terutama oleh pemerintah terhadap gagalnya program ini. Anggaran yang begitu besar, korban saudara-saudara kita yang begitu banyak, kehilangan mata pencariannya, di mana dia tempat tinggalnya mungkin. Ini tergulung habis oleh program yang gagal. Saya kira ini harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Nah, berikutnya terkait lahan yang sudah kadung, sudah terlanjur dibuka. Ya. Ini kan sudah jadi lapangan luas, hutan sudah rusak, tapi lahan ini masih ada. Nah, ke depan pemerintah ini harus mempunyai inovasi yang baru. Bagaimana memanfaatkan lahan yang memang sudah ada. Ibarat katanya, kata pepatah, nasi sudah jadi bubur. Iya. Tapi agar bubur ini menjadi nikmat, bisa kita nikmati, tentu harus ada tambah ramuan, tambah inovasi, tambah bumbu mungkin, tambah hal-hal yang menjadi bubur ini menjadi enak untuk dinikmati oleh bangsa kita pada umumnya dan petani secara khusus. Itu saya kira soal food estate yang gagal. Oke. Ini salah satu case bahwasanya ternyata ada loh gitu food estate yang memang masyarakat luas harus tahu gitu kalau bahwasannya itu program yang gagal. Nah, kita tahan dulu Bang masalah ini. Yang jelas harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Bang udah harus tanggung jawab. Saya kembali ke Kak Salsa. Tadi kan sudah dipaparkan bahwasannya Kementerian Pertanian itu punya salah satu programnya adalah Smart Farming 4.0. Nah, ada nggak sih program lainnya untuk memacu generasi anak muda? Misalnya nih, salah satunya mengembangkan koperasi pertanian organik terus habis itu giat-giat wirausaha untuk petani milenial. Itu sebenarnya menurut Kak Salsa udah efektif belum sih? Oke, aku jawab ya Kak. Kalau dari pemerintah sendiri itu menurut aku sudah cukup efektif ya Kak. Adanya program pengembangan koperasi pertanian pengembangan koperasi pertanian ya. Pengembangan koperasi pertanian itu kan sama seperti kayak peminjaman modal ya Kak. Jadi bagi petani modern lah, seperti yang baru lulus kuliah itu di pertanian, mereka pengen menggeluti di bidang pertanian itu sendiri, terus membutuhkan modal. Kita bisa ke koperasi pertanian tadi, koperasi pertanian tersebut untuk peminjaman modal. Selain kita bisa pinjam di bank, bisa di koperasi tersebut. Dan menurut aku di koperasi tersebut juga kan ada cara-caranya juga tuh untuk memasarkan hasil produk, terus untuk membeli benih seperti apa yang baiknya, itu semua sudah dirumuskan dari Kementerian Pertanian. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan apa? Udah efektif ya berarti? Menurut aku sudah efektif. Oke. Sekarang aku mau nanya ke Kak Salsa selaku lulusan dari pertanian nih. Biasanya perguruan tinggi itu seharusnya mendorong mahasiswa menjadi pelaku usaha profesional. Oke, kita bilangnya kalau sekarang entrepreneur lah ya. Nah, perguruan tinggi ini harapannya jadi center untuk menerapkan si lulusan-lulusan ini menjadi wirausaha pertanian. Menurut Kak Salsa nih, sebagai lulusan pertanian, apakah kampus tuh sudah menerapkan hal itu belum sih? Oke. Kalau dari kampus aku pribadi, itu sudah menerapkan di program studi aku sendiri yaitu agribisnis. Kita itu ada namanya proyek usaha mandiri. Di mana proyek usaha mandiri ini wajib bagi mahasiswa untuk berbisnis di bidang pertanian. Dari aku waktu pada saat kuliah, aku ambil di bidang perikanan. Aku ambil di bidang perikanan itu pembudayaan benih ikan nila. Benih ikan nila, lele, dan juga gurame. Kan konsumsi ya. Jadi untuk kampus sendiri itu sudah melaksanakan program tersebut. Karena kita basicnya adalah 70% praktikum, 30% teori, jadi
bagi kita yang di kampus Politeknik Negeri Lampung itu sudah cukup lumayan paham di bidang pertanian, perikanan, bagaimana kita dari bercocok tanam hingga kita memasarkan, bahkan kita diajarkan untuk masuk ke dalam perdagangan internasional, ekspor impor. Kita sudah diajarkan untuk menjadi pelaku usaha itu, menjadi ekspor dan impor di bidang pertanian ya Kak, perikanan. Nah, menurut aku sih untuk kampus aku tersendiri sudah menerapkannya. Kalau ini dari kampus nih Bang, Ya. karena kan sebagai petani milenial, modern, terus lulusan sarjana pertanian. Nah, ini aku mau nanya ke Bang Sila, ini tentang kalau kita berbicara tentang kesejahteraan rakyat, apalagi petani. Tuh. Dan juga Bang Sila sebagai Sekjen MSP, Mari Sejahterakan Petani. Ini erat kaitannya Bang. Menurut Abang, langkah seperti apa sih yang harus dilakukan MSP? Iya, sebelum ke soal langkah-langkah yang kita kerjakan, saya ingin sampaikan dulu. Boleh di-spill dulu MSP-nya apa gitu? Sebenarnya MSP ini satu organisasi kemasyarakatan di mana kami yang pada saat ini ada di sana itu mempunyai concern terhadap persoalan pangan bangsa. Itu latar belakangnya. Latar belakang kami yang ada di sana itu dari bermacam-macam kegiatannya, profesinya. Ada dosen, ada peneliti, ada juga advokat, ada juga petani, ada juga akademisi yang mempunyai kegelisahan yang sama terkait pangan bangsa. Tadi si Mbak Salsa menyampaikan negara agraris. Kita ini, tapi kenapa pangan kok selalu tidak pernah tuntas dikerjakan oleh pemerintah. Nah, berangkat dari kesadaran bersama tersebut, maka kami berpandangan sebagai alat kami untuk berkontribusi terhadap pangan bangsa ini, maka kami deklarasikanlah satu organisasi yang kita namakan secara bersama-sama Mari Sejahterakan Petani. Itu kami deklarasikan pada tanggal 26 April 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Itu yang sepintas tentang MSP. Nah, berikutnya kami fokus kepada pangan utama rakyat Indonesia, beras. Kita tahu pertama tadi kebutuhan beras kita semakin tinggi dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Berkurangnya lahan akibat program pembangunan alih fungsi lahan dan lain-lain. Dan tadi disampaikan oleh Salsa, semakin berkurangnya minat anak bangsa, terutama kaum muda untuk ke tani. Sementara soal pangan adalah soal hidup matinya satu bangsa. Maka yang dapat kami lakukan adalah sebisa mungkin berpartisipasi dalam rangka penyiapan pangan bangsa. Kebetulan kami mempunyai satu orang peneliti, ya mungkin bisa di-searching nantinya. Saya kira sebagian besar juga sudah mengenal, yang fokus meneliti tentang padi, yang produksinya bisa tinggi, pemeliharaannya mudah, biaya produksinya juga ringan. Itu Pak Surono Danu. Pak Surono Danu ini seorang alumni dari IPB yang mendedikasikan dirinya hingga saat ini konsen terhadap kebutuhan pangan bangsa. Nah, dari hasil salah satu penelitian yang beliau lakukan itu adalah benih padi MSP. Benih padi MSP ini benih lokal yang dari Lampung. Mestinya kawan-kawan dari Lampung harus bangga ini. Dia mempunyai kelebihan produksi lebih tinggi, dia tahan terhadap hama tanaman penyakit. Nah, berikutnya dia buahnya juga lebih unggul dari tanaman yang lain. Ini kita buktikan pada bulan yang lalu kami panen padi MSP di Tulangbong Barat, di mana hasil panennya lebih tinggi rata-rata 2 ton per hektar dari tanaman padi yang lain. Nah, ini latar belakangnya tadi, kenapa? Dengan lahan yang sempit,
kan lahan akan sangat sulit untuk bertambah. Berarti yang bisa kita lakukan adalah menaikkan produksi. Oke, ini dari sudut pandang Kak Salsa dan juga Bang Sila. Ya. Ini dua sudut pandang konvensional dan juga modern. Nah, mungkin terakhir closing statement Bang Sila dulu. Iya, saya kira tema kita soal kedaulatan pangan, tentu closing statement kita nggak jauh-jauh dari itu. Kepada para pemimpin bangsa ini ke depan, hendaknya menjadikan pangan ini menjadi program utama, karena inilah pertahanan yang melekat di rakyat. Bagaimana mungkin akan bangun kalau perutnya lapar? Bagaimana mungkin akan pintar kalau perutnya lapar? Bagaimana akan bekerja dengan baik, dengan fokus kalau perutnya lapar? Oleh sebab itu, harapan saya sebagai MSP dan kita semua tentunya, ke depan pemimpin bangsa ini harus mengedepankan soal pangan, menjadi pertahanan negara sekaligus menjadi aset negara yang bisa bermanfaat untuk negara lain. Saya kira itu dari saya. Kak Salsa, closing statement? Oke, dari saya pribadi ya Kak, untuk generasi milenial dan kaum Gen Z, ayo sama-sama kita mengimplementasikan program dari Kementerian Pertanian, yaitu adalah Smart Farming 4.0, karena ini adalah program yang sangat baik, khususnya untuk para milenial dan Gen Z yang berpikiran bahwasannya petani tidak keren. Justru dari petani inilah kita menjadi orang yang mampu gitu. Kedaulatan pangan tadi yang disebut Bang Sila tersebut. Ya. Jadi ayo sama-sama kita membantu pemerintah dalam mengimplementasikan program-program pemerintah, yaitu Smart Farming 4.0 dan program-program yang lainnya yang ada di Kementerian Pertanian. Saya kira itu Kak. Oke, itu mungkin closing statement dari Kak Salsa dan juga Bang Sila. Iya. Dari sudut pandang petani modern Ya. dan juga konvensional serta pegiat-pegiat kegiatan pertanian gitu, milenial, terus yang lebih senior gitu. Oke, mungkin itu teman-teman, di episode 6 kali ini kita berbicara dari petani menuju harapan. Nah, harapannya para milenial, para pemuda dan generasi bangsa ini tidak malu menjadi petani. Karena apa? Petani itu sebenarnya keren. Ya. Petani itu keren. Dan dari kita menyuarakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pertanian yang bisa kita jangkau, harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan Petani. dan kedaulatan pangan, juga tentunya kesejahteraan petani Indonesia. Ya. Mungkin cukup sekian podcast episode 6 dari Petani Menuju Harapan. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bukan begitu, Pak Komar? Siap. Oh ya.